Shalom, selamat siang. Shalom, selamat hari Minggu. Shalom ya, Tuhan berkati kita semuanya. Dan kita bersyukur pada hari ini kita sudah hari terakhir dalam bulan April, minggu terakhir maksud saya dalam bulan April ini. Saudara, tanpa terasa kita akan menyelesaikan bulan ini dan masuklah kita minggu depan pada bulan Mei, tidak terasa ya. Oke, kita lihat langsung saja. Ya, kita belajar tentang betapa kita ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Kita coba lihat kebenaran ini pelan-pelan supaya kita menangkap dengan sebuah pengertian yang lebih dalam lagi, saudara-saudara. Saudara-saudara, ada satu hal yang harus kita mengerti dan saya semakin menyadari. Kenapa ada orang gampang sekali lemah? Kenapa ada orang gampang sekali dia goyah? Dia langsung lari tinggalkan Tuhan, atau dia mulai menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Dan sampai ada kita dengar di media massa, ada mahasiswa yang pintar, yang luar biasa secara akademik, tapi dia lompat bunuh diri dari lantai 4. Itu sungguh miris sekali. Dan sekarang juga saya bisa menemukan banyak generasi anak-anak kita ya, Gen Z lah, terutama generasi G. Ini generasi yang gampang katanya dalam banyak pengamatan itu gampang rapuh begitu, saudara-saudara. Saya juga percaya akan hal itu karena ada beberapa hal, contoh ya, dikasih pekerjaan untuk bekerja begitu, tapi nggak tahan dengan sebuah kesusahan, langsung keluar lari tinggalkan pekerjaannya gitu, nggak berani, nggak tangguh menghadapi tantangan. Zaman-zaman dulu itu betapa luar biasanya penderitaan berat rasanya. Zaman-zamannya ya seumuran saya, bapak ibu yang seumuran kami. Dan tentunya kita bisa melihat bagaimana berat susahnya harus menghadapi. Untuk sekolah saja sulit sekali, jalan kaki lah berat. Tapi belakangan ini saya melihat jangankan soal pendidikan yang agak sulit saja, hanya mungkin dijewer guru sedikit, agak dimarahi sedikit, sudah ngamuk, ngambek. Nah, itulah murid-murid sekarang. Dan tidak tangguh, tidak siap menghadapi tantangan. Dalam dunia pekerjaan, di dalam banyak perusahaan-perusahaan begitu, yang mempekerjakan generasi Z ini, Gen Z ini, generasi milenial ini, itu banyak sekali yang mereka bilang nggak siap dengan kesusahan, nggak tangguh gitu. Nah, inilah akhirnya saya mencoba untuk merenung juga apa akar persoalan sebenarnya. Dari sisi rohani saya ambil adalah mereka tidak menghayati pengorbanan darah Yesus yang mahal itu. Jadi sama seperti kita ibu bapak, kalau kita juga gampang lebay begitu, ada masalah langsung rasanya putus asa, langsung kita meraung dan rasanya mau mati. Kemungkinan besar dalam hidup ini kita tidak memahami namanya konsep penebusan di dalam karya salib Kristus itu. Ya. Jadi saudara-saudara, mari hari ini kita coba lihat. Ya, next ya. Saya saja yang ngapain nak, nggak apa-apa. Ini ya. Mari kita lihat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18-19. Kita baca sama-sama ya. Mari kita baca sama-sama ayatnya. 2-3 ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, kita coba lihat. Saya sengaja buat yang tinta ini warna merah, dan kita akan coba belajar dari apa yang dibuat atau digaris
pakai warna merah kalimat-kalimatnya ya. Yang harus disadari, konsep penebusan adalah salah satu inti dari keseluruhan narasi Alkitab. Jadi Alkitab ini perjanjian lama dan perjanjian baru, maka sebenarnya dari seluruh narasi kisah di dalamnya, karya penebusan itu menjadi salah satu inti yang teramat penting. Karena kalau tidak dituliskan atau tidak ada karya penebusan itu, sia-sialah Anda dan saya semuanya ada dalam dunia ini. Nggak ada artinya Anda hidup dalam dunia ini. Ya. Jadi kalau di dalam perjanjian lama yang disebut dengan konsep penebusan itu adalah berupa bayang-bayang, tapi di dalam perjanjian barulah itu menjadi kenyataan. Nah, minggu yang lalu saya sudah bagikan sebagai contoh Paskah. Ya, jadi bagaimana orang Israel harus keluar dari tanah Mesir, ya, dan kemudian mereka harus melakukan Paskah karena Tuhan memerintahkannya. Jadi Paskah itu sebuah peringatan di mana orang Israel harus menyembelih seekor anak domba, lalu darahnya dari anak domba itu dipercikkan, dioleskan begitu kepada kedua tiang pintu dan ambang atas dari setiap rumah mereka. Jadi dalam sebuah rumah tangga mereka menyembelih darah domba, lalu dioleskan dua tiang pintu ambang atas pintu itu supaya apa? Alkitab berkata supaya waktu pemusnah itu datang, sang pemusnah itu datang, ya, dia tidak membunuh yang sulung dalam setiap rumah yang memiliki tanda darah, dan tidak punya tanda darah, maka itu akan mati yang sulung dalam rumah itu. Dan itu menjadi sebuah konsep bayang-bayang tentang karya salib Tuhan pada dasarnya, bahwa darah Yesuslah yang akan menyelamatkan orang-orang yang percaya dalam dunia ini. Jadi saudara-saudara, Paskah yang menyelamatkan lewat darah, tanda darah, di mana pemusnah datang dan melihat ada tanda darah pada pintu rumah orang, maka dia akan lewat. Tapi begitu tidak ada tanda darah, dia akan bunuh setiap yang sulung dalam rumah itu. Jadi waktu dilihat ada tanda darah, dilewati, itulah namanya Paskah. Bahasa Ibrani yang dipakai Pesah, atau bahasa yang sering sekali digunakan dalam bahasa Inggris dikatakan Passover atau melewati. Bukan Happy Easter. Happy Easter itu dari orang-orang kafir sebenarnya. Yang sesungguhnya itu Passover, melewati, terlewatkan. Jadi Anda dan saya tidak jadi mati karena ada tanda darah. Itu bayang-bayangnya. Nah, di dalam perjanjian baru itu menjadi nyata lewat karya salib Kristus. Nah, mengapa saudara-saudaraku Yesus itu harus datang? Nah, saya tidak bisa pungkiri kita banyak tidak mengerti kenapa. Kita cuma bilang begini, ya untuk menebus dosa manusia. Iya, apa dasarnya sehingga dia harus menebus? Nah, di dalam konsep Alkitab, Anda dan saya harus tahu ada dua hal penting yang disebut keadilan Allah dan kasih Allah. Keadilan itu adalah manusia harus mati dihukum karena mereka sudah berdosa. Dalam kitab Kejadian pasal yang kedua dikatakan Tuhan sudah berkata, semua buah pohon boleh kau makan, dalam taman ini boleh kecuali buah pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kau makan. Kalau kau makan pastilah engkau mati. Kata pastilah itu menunjukkan tidak bisa, tidak harus terjadi kalau melanggar. Dan manusia pada akhirnya melanggar dan harus dihukum. Namun yang luar biasanya Allah adalah kasih. Maksudnya apa? Allah itu merindukan manusia yang dia ciptakan, yang sungguh-sungguh menjadi wakilnya di muka bumi, harus kembali kepadanya. Karena mati, waktu dikatakan mati, manusia itu putus hubungan dengan Tuhan. Kemudian
dia akan mati masuk neraka, dan mati itu debu tanah kembali menjadi debu, mati masuk liang kubur. Nggak ada lagi arti hidup ini. Saudara-saudara, mati itu harus diselesaikan. Apa yang disebut tadi mati itu harus diselesaikan. Tetapi bagaimana menyelesaikan ini? Di satu sisi Allah harus menghukum manusia, tapi di satu sisi dia tidak ingin manusia itu mati. Kenapa? Karena kasihnya. Maka apa yang harus terjadi? Harus ada yang bisa menggantikan manusia ini. Saudara-saudara, luar biasanya kalau misalnya ada di dalam sebuah pengadilan, ada satu orang yang kena hukuman, hukumannya itu dijatuhkan oleh hakim, tapi ada yang bilang biar aku saja Pak Hakim yang gantikan, udahlah biar aja dia bebas, aku aja yang masuk, begitu. Tergantikan begitu. Tapi Anda tahu berapa lama di penjara itu tergantikan itu? Selama-lamanya, seterus sampai dia mati. Siapa yang mau coba? Kalau tadi cuma 1-2 hari, oke lah. Sebulan 2 bulan, oke lah. Tapi ini selama seterusnya, nggak bisa lagi dia keluar. Padahal bukan dia yang melakukannya. Nah demikian saudara-saudaraku, harus ada yang pengganti. Siapa yang bisa menjadi pengganti? Jadi waktu harus ada pengganti, harus ada syaratnya yang bisa menggantikan. Apa syaratnya? Yang pertama, dia harus manusia. Yang kedua, dia harus tidak berdosa. Jadi manusia tapi tidak berdosa. Banyak manusia di dunia ini, kan manusia semua kan, tapi sudah berdosa. Nggak bisa memberikan pengganti jadi pengganti karena syarat pentingnya nggak dipenuhi, yaitu manusia dan tidak berdosa. Tetapi yang menariknya, di surga sana ada yang tidak berdosa tapi bukan manusia. Bagaimana caranya ini? Di sini manusia berdosa semua, tetapi di sana ada yang tidak berdosa tapi bukan manusia. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain. Yang di surga itu tadi, yang kudus tidak berdosa, turun, dia harus jadi manusia. Bahasa kerennya bilang inkarnasi, atau Yesus itu menjadi manusia. Sang Firman menjadi manusia. Bagaimana menjadi manusia? Ya seperti manusia. Bagaimana caranya? Ya dia harus lahir melalui seorang wanita. Makanya Yesus pun ada dalam rahim Maria. Bahasa Alkitab bilang dikandung oleh Roh Kudus, dan 9 bulan 10 hari dia lahirlah. Jadi waktu dia lahir diberi nama Yesus, dan waktu lahir itu Yesus adalah Allah dan juga manusia. Mengambil rupa manusia, menambahkan kepada dirinya kodrat manusia. Wow. Jadi kalau begitu, waktu Yesus mati, ini orang-orang seberang sana bilang, masa Tuhannya mati? Masa Allahnya mati? Apa itu? Yang gobloknya itu dia. Allah nggak pernah mati. Yang mati itu apa? Kemanusiaan Yesusnya yang mati di kayu salib. Karena yang mau diselesaikan siapa? Manusia. Kan syaratnya tadi harus kudus, harus tidak berdosa. Maka dari itu di kayu salib itu tidak berdosa itu manusia, namanya Yesus. Dialah yang menyelesaikan semua utang dosa kita. Minggu yang lalu saya sudah bicara tentang dosa adalah utang. Dengan demikian kita mau cek satu-satu. Satu-satu, ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Jadi cara hidup yang sia-sia, kenapa Petrus menuliskan ayat ini kepada jemaat yang ada di Asia Kecil? Dia suratnya dia kirim karena memang di Asia Kecil itu hiduplah budaya Yunani Romawi yang sangat-sangat miris sekali.
Mereka amoralitasnya ya artinya sampai ada pelacuran bakti. Itu biasa, melacur semua, biasa perempuan itu, gak ada masalah. Penyembahan berhala, belum lagi ada filsafat-filsafat kosong. Mereka kan suka itu. Orang-orang Yunani itu suka. Dan kemudian disebutkan oleh Petrus, nah nenek moyangmu itu yang sudah mewariskan itu samamu itu, yang setan semua, yang dosa semua itu, Yesus menyelesaikannya, menebus kau dari situ, katanya. Jadi supaya mereka sadar, jemaat itu sadar. Jadi waktu penebusan dilakukan, bukan hanya pembebasan dari hukuman, tetapi juga dari kuasa dan pola hidup dosa yang sia-sia. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita masa lalu kita jeleknya luar biasa. Bagaimana jahatnya kita, bagaimanalah kita, mohon maaf, brengseknya pun kita. Tapi ketika Anda datang pada karya salib itu, menerima pengorbanan darah Yesus itu, Anda terima dengan Anda percaya padanya, percaya pada Yesus yang adalah Tuhan Juru Selamat Anda, dan Anda menghayati sungguh-sungguh di dalam diri Anda. Dengarkan saya, kita akan semakin menyadari bahwa betapa luar biasanya Tuhan menyelesaikan dosaku ini, maka saya akan menjaga diri saya untuk tidak berdosa lagi. Maka saya akan coba berupaya sekuat tenaga dengan memohon kepada Tuhan memampukan saya menjalani hidup yang saya jalani, hidup seturut dengan rencananya Tuhan. Itu orang yang sudah menerima karya salib Kristus, ditebus. Dan jangan lupa, kalau sudah ditebus, ingat baik-baik, berarti kita ini milik siapa kalau sudah ditebus? Sebagai contoh, Anda semua punya barang berharga, anting-anting Anda, terus Anda taruh di pajak gade, lalu dikasih limit waktu Anda menebusnya. Tapi Anda nggak punya uang, Anda nggak punya uang untuk menebus kembali. Lalu batasnya sudah selesai, habis, maka barang itu akan diberikan kepada orang yang mau menebusnya. Siapa? Dan tibalah saatnya ada si A yang menebus barang itu. Pertanyaan saya, kalau barang itu sudah dibayarnya tebusannya, barang itu menjadi milik siapa? Milik yang sudah menebus. Itu sebabnya, dengarkan saya, Anda sudah ditebus dengan darah Yesus. Berarti Anda dan saya milik Yesus, bukan lagi milik Bigu Soma. Amin. Ajaran di kampung-kampung bilang enggak, hebat kali Bigu Soma ini, kuat kali dia. Bodoh-bodoh. Anda sudah ditebus dengan darah Yesus yang mahal, berarti Anda milik Yesus lah. Jadi kalau Anda milik Yesus, yang menariknya apa? Anda dibawanya, punya hubungan lagi dengan dia. Ingat tadi mati tadi kan udah diselesaikannya di kayu salib. Dengar. Kalimat sudah selesai itu kalau Anda renungkan baik-baik dengan penghayatan benar-benar, Anda bisa nangis loh. Kalau di kayu salib kan Tuhan bilang apa? Tetelestai. Bahasa Yunani dipakai itu, tapi bahasa kita kan sudah selesai. Itu dalam artinya sudah selesai. Coba renungin, sudah selesai apa? Berarti semua pelanggaran dosa sudah ditanggungnya. Semua akibat-akibat dosaku semua sudah selesai. Semuanya, segala sesuatu. Dan coba kalau seandainya Tuhan bilang hampir selesai, coba masih kau tanggung itu? Atau ya 5% lagi lah kau yang tanggung katanya. Nggak sanggup kita. Tuhan itu luar biasa, sudah selesai. Itu artinya Anda sudah diberikan hak oleh Tuhan menjadi anaknya. Karena sudah selesai, kembali kepadanya. Identitas Anda budak dosa, hamba dosa, dirubah olehnya. Identitasnya apa? Anak. Jadi saudara-saudara, jangan anggap remeh dengan penebusan karya salib. Karena orang nggak ngerti, biasanya nggak ngerti.
Ini kalau ada masalah langsung mau nangis, mau lari, mau mati. Lupa dia bahwa dirinya itu sudah ditebus dengan darah Yesus. Dia milik Tuhan. Harusnya apa yang dilakukannya? Datang pada Tuhan. Tuhan, aku ini milikmu. Aku ini anakmu Tuhan. Aku hari ini datang kepadamu. Ini pergumulanku. Ini persoalanku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Bantu aku Tuhan. Itu harusnya. Tapi kecenderungannya kan gak begitu. Apa kecenderungannya? Begitu ada masalah, kita gak pernah mengerti tentang karya salib Tuhan, maka kita berpikir hidupku tidak berguna lagi. Apalah artinya hidup ini? Sudah lebih baguslah aku mati. Mati aja lah aku. Lalu ya adalah yang selalu saya bilang itu, doanya pun aneh-aneh. Doanya apa? Minta penjemputan lagi. Helikopter belum datang dia minta penjemputan. Tuhan, jemputlah aku Tuhan. Ngapain kau minta dijemput? Karena gak dijemput-jemput, lalu pakai dengan iman lagi, dalam nama Yesus, dengan iman aku percaya dijemput aku dalam nama Yesus. Ngapain kau pakai nama Yesus dijemput? Jangan bodoh-bodoh. Karena gak dijemput-jemput, nah ini celakanya. Ditengoknya di situ tali. Tuhan, ya so aja. Jemputlah aku. Itu bukan dijemput Tuhan. Kau yang menjemput dirimu sendiri. Bodoh-bodoh. Orang yang mengerti penebusan karya salib Tuhan, dia tidak akan bisa gampang larut dalam berbagai penderitaan. Dia tidak akan merasa seolah-olah Tuhan itu kejam, jahat, jauh. Tidak. Karena karya salib itu adalah puncak daripada kasih Allah pada manusia. Puncaknya di situ. Nah, saudara-saudaraku, Anda dan saya perlu mengerti akan hal ini. Selanjutnya, kalau kita baca selanjutnya, ditebus bukan dengan barang fana, perak atau emas. Apa maksudnya ini? Dalam perjanjian lama, biasanya saudara-saudaraku, perak emas digunakan dalam sistem korban tebusan atau uang tebusan. Biasa seperti itu. Perak emas ditimbang, misalnya setengah sikal, ada sikal timbangannya, ukurannya ya. Namun itu semua materi dan fana, semua itu material yang tidak ada arti sebenarnya. Nah, dari sinilah, halo dengar saya. Dari sinilah saya semakin menyadari ketika menangkap ayat ini. Dari sinilah kita harus ngerti bahwa emas perak yang ada di rumah itu nggak usah dibanggakan kali, itu maksudnya. Anting-anting yang 20 gram di sebelah kanan dan 2 gram di sebelah kiri itu, nah itu maksudnya, nggak usah menjadi satu patokan bangga dengan semua itu. Karena itu tidak ada gunanya di dalam karya penebusan. Kita sampai kepada Tuhan nggak bisa ditebus dengan itu. Kalau ada yang bilang sama saya, tapi kan perlu Pak perhiasan. Iya, setuju saya. Kalau Anda punya perhiasan, pakailah. Memangnya salah? Ya nggak salah. Tapi Pak, nanti dianggap pula sombong, pamer. Ingat, namanya kalau udah perhiasan Anda beli, pakai. Yang jadi masalah ketika Anda lihat kawan Anda tidak punya pakai itu, nah Anda rendahkan. Di situ masalahnya. Anda cek kawan Anda nggak pakai, Anda rendahkan orang yang tidak punya. Itu persoalannya. Tapi apapun ceritanya, barang fana, emas, perak, permata apapun nggak akan bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Nggak bisa. Karena itu nggak bisa itu jadi tebusan. Jadi jangan ada orang yang berpikir, saya punya ini, saya punya ini, saya mengejar, saya punya ini, saya punya ini. Jangan lupa, mati kau nanti sama siapa itu? Untuk apa nanti semua itu? Gitu. Bukan berarti kita nggak perlu punya rumah, mobil baru, sepatu baru, bendo baru. Oke, that's okay. Tapi perhatikan baik-baik. Waktu Anda memiliki semua itu, ingatlah bahwa itu semua tidak pernah membebaskan Anda dari dosa. Amin. Enggak. Budak dosa tetap Anda. Walaupun Anda pakai semuanya, anting-anting Anda dan semuanya yang, kan ada yang tangan yang begini-begini selalu kan? Ada kan? Selalu di TV itu kan? Ya begini-begini dia. Enggak bisa menyelamatkan dia dari dosa. Walaupun begini-begini tangannya semua, cincinnya semua. Enggak bisa. Tidak bisa.
Mungkin ada yang bilang, karena kau nggak punya. Ya nggak apa-apa, nggak punya juga nggak masalah. Nanti kita akan belajar. Kenapa? Kita nggak terlalu berpikir sampai seperti itu. Kalau dia punya, terus kita iri dengan dia punya. Nggak perlu. Mengapa nggak perlu? Karena hidup ini hanya sementara. Katakan amin. Nanti kita lihat. Nah, kemudian waktu kita bicara membebaskan manusia dari perbudakan, tidak bisa diukur dengan kekayaan. Mazmur 49 ayat 6 sampai 10 bilang begini, ini dia. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku, mereka yang percayakan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Jadi kepada Allah nggak bisa emas perak permata, karena dia maha kaya, dia yang punya semuanya. Tebusan yang berbentuk perak emas barang fana tidak bisa membebaskan. Kenapa? Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Jadi supaya tidak binasa, ada penebusan, tetapi pembebasan nyawa itu terlalu mahal, nggak bisa ganti nyawanya, nggak bisa. Hanya apa? Tadi saya katakan darah Yesus yang mahal. Inilah yang ketiga, darah Yesus yang mahal. Mengapa darah Yesus yang mahal dikatakan mahal? Kenapa? Karena mahal itu pribadinya yang luar biasa, yang kudus. Tidak ada yang lain dalam dunia ini, satu-satunya, nggak ada yang lain. Coba sekarang saya tanya, siapa yang di sini pedagang lah, pedagang. Kalau seandainya di dalam berdagang kebutuhan masyarakat ada satu barang tertentu, oke? Misal cabai misalnya. Tapi barang itu langka di kota ini, sulit sekali mendapatkannya, padahal itu kebutuhan. Pertanyaan saya, menjadi mahal atau tidak cabai itu? Mahal lah, karena langka barangnya. Nah, Yesus, darah Yesus langka, nggak ada di dunia, nggak ada di mana-mana pun. Hanya dia satu-satunya. Mengapa? Karena dia kudus, pribadi yang kudus. Dan dalam kekudusan itulah dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia taat sampai dia menyerahkannya nyawanya. Dan kuasa yang darahnya itu tidak hanya menutupi dosa kita, tapi menghapus, menyucikan secara total semuanya dosa kita. Luar biasa sekali saudara-saudara. Maka poin yang keempat disebutkan sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini ayat yang dikatakan tentang darah anak domba ini benar sekali sesuai dengan korban Paskah di dalam Keluaran 12 yang saya katakan tadi. Bagaimanakah akhirnya orang Israel diselamatkan dari perbudakan Mesir? Itu menjadi sebuah bayang-bayang, sekali lagi sebuah bayang-bayang akan nantinya kita semua dibebaskan dari perbudakan dosa. Jadi tak bernoda, tak ada cacat moralnya, dan tak bercacat, ya tidak ada kenajisan rohani di dalamnya. Oke, kalau begitu saya akhiri, kita mau akhiri. Kesimpulan saja dengan cepat. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ayat 17. Mari kita baca ayat 17 ini. Kita baca sama-sama 2, 3, ya. Jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang. Katakan dengan tegas, menumpang. 2, 3, ya. Bilang kiri kanannya, menumpang. Menumpang kita di dunia ini. Jadi kalau hari ini yang masih ngontrak-ngontrak rumahnya, bagus.
sesuai dengan firman, menumpang. Yang masih ngontrak-ngontrak ya ini artinya ya di dalam hati ini ya terhiburlah begitu. Yang sudah punya rumah kayaknya kurang alkitabiah begitu ya saudara-saudara ya. Mari kita lihat apa yang dikatakan di ayat ini. Jika kamu menyebutnya Bapa, berarti kita ditebus dengan darah Yesus yang mahal, maka kita serang menjadi milik Allah. Amin saudaraku. Menjadi milik Allah, kalau begitu kita diangkatnya menjadi anak. Yang namanya kita menyebut dia Bapa, berarti kita anak. Amin. Bapa, anak, berarti ada hubungan yang dekat. Ingat ya, Allah orang Kristen dipanggil Bapa. Kalau yang lain-lain ku tengok, banyak sebutannya. Ada yang panggilannya Om, terlalu jauh kekerabatannya, Om gitu ya, Om terlalu jauh. Tapi Allah kita panggil apa? Bapa. Berarti ada sebuah hubungan yang manis, ada kedekatan. Ingat tadi, pastilah engkau mati rohaninya tidak lagi punya hubungan dengan Tuhan Allah. Tapi sekarang dengan pengorbanan darah Yesus, kita terima dalam diri kita menjadi anaknya, kita menyebut dia Bapa. Haleluya. Selanjutnya, hidup yang kita jalani, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Kata di situ tadi, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Ketakutan apa? Takut akan Tuhan. Artinya hidup Anda takut akan dosa, buat dosa. Hidup Anda untuk kebenaran. Berarti orang yang sudah menerima karya salib itu, ditebus dengan darah Yesus, Anda dan saya perlu untuk berjalan dalam kebenaran. Hidup Anda untuk kebenaran. Ingat, minggu yang lalu saya sudah katakan, banyak orang bilang, baiknya aku. Baiknya dia. Tapi jangan lupa, baik itu belum tentu benar. Karena yang paling benar, kalau Anda melakukan kebenaran, itulah baik. Coba kalau Anda bohong sana bohong sini, udah biasa, baiknya dia baik, nggak apa-apa baik. Tapi belum tentu benar. Jadi kebenaran di mana Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan dan hidup, maka Yesus itu berbicara tentang kebenaran, bukan kebaikan. Jadi kalau ada Yesus dalam hidup saudara, maka waktu kita menerima darah Yesus dan Yesus ada di dalam kita menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat kita sadar kita berdosa, kita mohon pengampunan dan kita undang dia masuk dalam diri kita, yang sering disebut proses lahir baru dalam diri kita, maka kita akan mulai menjalani hidup untuk kebenaran. Amin saudara-saudara. Yes. Dan yang terakhir, selama kamu menumpang di dunia ini, maka poin yang terakhir, setelah Anda hari ini mengerti dan menerima karya penebusan itu dalam hidup saudara, maka kita fokusnya bukan di dunia ini lagi. Karena menumpang dalam dunia ini, fokus kita kemana? Fokus kita mulai nilai kekekalan. Amin saudara-saudaraku. Nah kalau begitu banyak aplikasi-aplikasi dalam hidup sehari-hari Anda bisa lakukan. Contoh, orang menghina Anda, mengampuni. Hidup itu namanya aplikasi. Kalau Anda punya banyak kesusahan, penderitaan, ingat aplikasinya apa? Karena Anda dan saya sudah menjadi miliknya Tuhan, Anda mendekat padanya. Anda bisa bilang, Tuhan, Allahku Bapa, ini aku, tolong aku. Ibrani 10:19-22 bilang, dengan penuh keberanian kita masuk ke tempat kudusnya. Jadi kita dengan berani karena kita anak. Dalam menghadapi semuanya hubungan dengan semua orang dalam dunia, kita belajar untuk bisa berdamai dengan setiap orang yang ada. Itu luar biasa. Jadi saudara-saudara, kalau begitu saya tentunya sangat berharap orang yang sudah menghayati karya salib Tuhan ini, dia menghayati, dia sudah ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Dia nggak akan main-main lagi dengan dosa.
Dia tidak akan anggap enteng lagi dengan kebenaran. Amin. Dia akan mulai selaraskan dirinya dengan kebenaran. Apakah ada upah dari semua itu? Oh, ada. Minggu depan kita akan coba belajar. Ada upah-upah yang kita terima ketika kita sungguh-sungguh setia pada Tuhan. Yang paling pertama, upah yang paling penting adalah kita tidak pernah kehilangan sukacita, damai sejahtera. Ingat ya saudara, halo, penyakit sekarang ini terjadi dalam hasil penelitian bukan karena makanan. Penyakit yang paling banyak terjadi itu bukan karena salah tidur, bukan karena tidak punya makanan juga. Kalau tadi salah makan, ini tidak punya makanan, bukan. Penyakit yang paling banyak di akhir zaman ini adalah penyakit karena secara psikologis terganggu, beban pikiran terganggu. PBB, WHO merilis sebuah laporan yang sangat mengagetkan. PBB, dia mengatakan begini, di dunia ini sekarang 1 di antara 4 orang, dengar, 1 di antara 4 orang itu sudah mengalami gangguan mental. 1 di antara 4. Jadi kalau kita ini semuanya, ya katakanlah 200, berarti 50 orang kita ini agak kurang-kurang apa ini sekarang, ada heng-heng. Ngerti saudara-saudara maksudnya? Itu bukan saya yang bilang, WHO, World Health Organization, PBB punya. Bayangin. Makanya saya kaget juga. Kagetnya gimana? Ketika saya ngomong sama beberapa pendeta-pendeta nih, ngobrol cerita-cerita, ya, berpegang dari apa laporan WHO itu, saya mulai merenung, ngomong. Ternyata tanpa sadar dia mulai ngomong begini. Saya langsung bilang gini, ini salah satu kawan ini udah kena gangguan mental juga ini. Apa maksudnya? Begini. Contoh ya, gangguan mental itu begini. Contoh nih. Berharap dapat banyak, tapi nggak ngelakukan apa-apa. Ngerti maksudnya? Saya tanya tuh, gangguan mental nggak itu? Hah? Berharap dia diberkati tapi nggak kerja. Hah? Gangguan mental nggak itu? Nah itu kan, berharap nanti pelayanan luar biasa, haleluya, tapi nggak pernah berdoa. Mungkin itu. Itulah gangguan mental itu. Bukan gila, cuma udah mulai terganggu, udah agak-agak hang dia. Jadi kita 200, saudara-saudara cobalah Anda teliti diri Anda, jangan-jangan akunya nih Tuhan, ya. Anda coba mikirin betul-betul. Orang yang sudah berpegang pada darah Kristus, dia ditebus dengan darah Yesus yang mahal, dia bisa bersuka cita. Ngerti gak saudara-saudara? Dia masih tetap bisa bergirang walaupun tidak ada, walaupun kosong, tetapi dia akan upaya dalam dirinya adalah hidupnya akan terus berjalan dengan kebenaran. Jadi orang yang ditebus dengan darah Yesus bukan jadi pemalas. Katakan amin. Halo. Bukan jadi orang yang tenang-tenang berdoa lalu berkata beriman dalam nama Yesus, akan ada bantuan dalam nama Yesus, haleluya, dalam. Kalau seperti itu kau udah mulai kau gangguan mental tadi, saudara-saudara. Kau nggak kerjain apa-apa tapi kau dalam nama Yesus, darah Yesus, tapi kau nggak buat apa-apa. Udah mulai kau gangguan mental itu, saudara-saudara. Orang yang menerima korban dari darah Kristus akan rajin, akan sungguh-sungguh kerja. Semua yang pelajar, yang masih ada anak kami yang masih belajar, engkau akan sungguh-sungguh belajar. Engkau akan belajar keras dan bekerja keras untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan dan cinta tanah air. Engkau pasti akan sungguh-sungguh belajar. Engkau tidak main-main lagi. Percaya saya. Orang yang menerima karya penebusan darah Yesus dalam dirinya itu, dia tidak akan menjadi orang yang gampang marah-marah. Haleluya. Amin. Gampang sungut-sungut. Amin. Haleluya. Amin saudara-saudara. Nggak ada yang ngamin, berarti marah-marah ini. Saudara-saudara, Anda tidak lagi ngamuk, gampang marah. Marah sih boleh, tapi bukan marah-marah. Katakan amin. Beda marah dengan marah-marah. Beda itu. Yesus pernah marah? Pernah, tapi marah-marah? Tidak. Jadi marah dengan marah-marah itu beda. Jadi jangan lupa.
Anda perlu untuk menyadari, saya akan semakin lemah lembut. Amin saudara-saudara. Saya akan sebagai orang yang semakin hari akan semakin bersuka cita di dalam Tuhan. Dan pulanglah Anda, itu berkat satu yang paling luar biasa yang tidak bisa dimiliki orang. Oke? Ibu gembala 2 hari ini agak sakit. Gitu. Tapi yang menarik dari dia selalu bilang, tapi aku bersyukur kali Pak. Apa itu Pak? Aku bisa tidur. Karena dia naik kolesterol, dicek ke dokter Hotman praktek. Ternyata itu naik tensinya gitu. Tapi aku bisa tidur Pak. Luar biasa. Dia bisa tidur, aku yang tak bisa. Karena terus mikir gimana. Aduh katanya kan. Udah mulai bingung saya. Gimana lagi nih. Kalau naik tensi begitu kan agak puyeng gitu. Tapi bisa tidur. Bukankah itu anugerah? Amin. Sakit tapi masih bisa tidur. Bukankah itu sebuah kemurahan Tuhan? Engkau Bapak, bisa kau tidur? Kalau kau tidak bisa tidur, mohon maaf, jangan-jangan gangguan kesehatan mental lagi saudara-saudaraku. Kau ceklah dirimu lagi, apakah sudah mulai terganggu? Karena gak bisa tidur. Mulai terganggu lagi kau begini-begini. Mari kita pulang semua, kerjakanlah bagian kita, karena darah Yesus sudah selesai darah Yesus sudah tercurah, menyelesaikan semua dosa kita, menebus kita dari semua dosa-dosa kita. Tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Mari Bapak yang baik.